Tema pada hari ini adalah bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Saya mengajak kita membaca Alkitab Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Kami sudah baca firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Hanya berikan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh disampaikan dengan baik dan jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tema kita adalah bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal. Salah satu perikop yang menceritakan bagaimana seseorang yang hidup bersama Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Di dalam Mazmur ini, Daud, sang Mazmur, menggambarkan hubungannya yang begitu intim, yang begitu erat. Intim artinya sangat selalu berhubungan, selalu bertemu, selalu berkata-kata dan sebagainya. Itu digambarkan hubungannya dengan Tuhan. Penuh kepercayaan dengan Tuhan sebagai gembala. Tepat sekali Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud tidak ragu-ragu mendapatkan siapa Tuhannya itu. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Seorang gembala yang baik, dia akan memelihara domba-dombanya. Alkitab mencatat kalau seorang gembala kehilangan satu ekor, dia akan tinggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari satu yang hilang itu. Itu berarti gembala yang baik itu mencintai domba-dombanya. Di dalam Perjanjian Baru dicatat bahwa gembala yang baik itu mengetahui suara. Gembala yang baik juga mengetahui siapa daripada domba-dombanya itu. Jadi tidak ada yang pernah dia lupakan. Itu gembala yang baik. Sekali lagi Daud adalah contoh utama.
Dalam masa mudanya hingga jadi seorang raja, dia selalu mengandalkan Tuhan yang baik. Saat menghadapi singa, menghadapi raksasa Goliat, hingga masa pelariannya dari Saul, Daud hidup bergaul akrab dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, memujinya dalam segala situasi, dan dia bertobat saat jatuh ke dalam dosa. Inilah kelebihan daripada Daud. Daud sadar kalau dia berdosa maka dia bertobat, walaupun posisinya adalah sebagai seorang raja. Dia bisa marah, dia bisa menutupinya, dia bisa kriminalisasi seperti zaman sekarang misalnya, tapi tidak. Dia sungguh-sungguh mau bertobat karena dia mau mengakui kesalahannya. Apa yang kita bisa pelajari saudara dengan bagaimana aku hidup bersama dengan Tuhan? Ada 4 hal saya akan singkatkan. Pertama, Daud mengandalkan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tadi dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala yang baik, dia akan memelihara dombanya. Tadi dikatakan di dalam ayat-ayat ini, gembala yang baik, dia akan menjaga dombanya. Gembala yang baik menyediakan makanan. Gembala yang baik memberikan keamanan. Kalau kita perhatikan waktu anak-anak atau kita masih kecil atau anak-anak kita, cucu kita, mereka itu tidak pernah merasa khawatir. Kenapa? Karena memang tidak ada perlu dikhawatirkan. Orang tuanya mungkin lagi bokek, dia juga tidak masalah. Orang tuanya lagi sakit, dia mungkin tidak masalah juga. Tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena dia tahu orang tua yang baik tidak pernah akan tinggalkan anak-anaknya. Orang tua yang baik tidak pernah melukai anaknya. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya. Tuhan adalah gembalaku. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan Yahweh Ro'i. Jadi Tuhan gembalaku. Langkah memuji Yahweh Ro'i adalah mengakui dia sebagai pemilik hidup. Sebagai seorang gembala, dia akan memimpin domba-dombanya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan kita adalah gembala, berarti kita akan serahkan hidup kita supaya dipimpinnya. Minggu-minggu lalu kita pelajari siapakah aku. Kemudian mengapa aku butuh Tuhan. Hari ini kita lihat bagaimana aku hidup bersama Tuhan, maka itu berarti kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Bukan sekedar teori, tapi dalam prakteknya. Teori sih gampang, kita baca Alkitab, berserahlah kepada Tuhan. Tapi doa sih tinggal doa, kita masih menanggung sendiri. Jadi selalu saja kita ngomong berserah, tapi tidak berserah. Tuhan ingin kita, kalau kita katakan aku berserah, berarti kita berserah sepenuhnya, mengalami Dia secara pribadi, mengenal Dia. Jangan hanya bilang kata orang, ya. Kata orang Tuhan itu baik. Teman saya bersaksi bahwa dia ditolong Tuhan. Nenek saya pernah menyaksikan dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Pertanyaannya, aku ini bagaimana? Sekali lagi, waktu pemasmur atau Daud menulis
Tuhan adalah gembalaku, itu berlaku untuk pribadi, personal, untukku. Tuhan adalah gembalaku. Jadi, apakah aku mengalami itu sebagai gembala? Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus mengalaminya dulu. Dengan demikian kita bisa mengenalkan Dia, mengenal Dia secara pribadi. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia tidak akan menyakiti Tuhan. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia sungguh-sungguh akan setia pada Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita banyak melihat orang bersaksi tentang bagaimana dia cinta Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi dalam realitanya, hidupnya tidak pernah mempraktekkan itu. Maka orang tersebut dipertanyakan. Hari ini kita tidak boleh seperti itu. Ketika kita katakan, bagaimana aku mau hidup bersama Tuhan, aku mau percaya pada Dia. Bukan hanya teori, tapi dalam praktek hidup kami merasakan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama mengandalkan dan mengenal Tuhan secara pribadi, maka yang kedua percaya pada pemeliharaan Tuhan dan tuntunannya maksudnya. Mazmur 23, 2-3 itu berbunyi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara, di sini dikatakan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Menunjukkan bahwa pemeliharaan daripada Allah itu, daripada Tuhan, ketika kita mau hidup bersama-sama dengan Dia, Dia selalu memberikan yang terbaik. Hijau itu melambangkan subur. Hijau itu melambangkan segar. Hijau itu melambangkan masih baru. Jadi waktu Daud sebagai gembala yang baik, dia membawa domba-dombanya ke tempat yang berumput hijau. Itu sebabnya waktu dia nulis ayat-ayat ini, dia merasakan bahwa kalau Tuhan itu adalah gembala yang baik, selalu membawa dia ke tempat-tempat yang hijau, ke tempat-tempat yang bagus, ke tempat-tempat yang indah. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, dan menuntunnya ke jalan yang benar. Artinya apa? Artinya Allah yang disembah oleh Daud pada waktu itu menuntun dia, memimpin dia ke jalan yang benar, tidak membawa ke jalan yang sesat. Selalu arahnya tepat, tidak pernah kesasar. Seperti kita ketahui bahwa domba itu binatang yang bodoh, sering kesasar. Kalau pergi-pergi pulang gak bisa ya, atau selalu jatuh jalan dan sebagainya, sehingga dia perlu bimbingan yang sangat-sangat penting sekali, tidak bisa ditinggalkan sedikit pun. Jadi Tuhan itu sampai sedemikian rupa digambarkan oleh Daud. Maka kita sebagai anak Tuhan hari ini kita datang percaya Tuhan menuntun hidup kita secara aktif. Segala keputusan, hubungan kita dengan teman-teman yang lain, relasi dengan pekerjaan, pelayanan, semuanya juga perlu mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, banyak hal yang kita lakukan kadangkala
kita lebih percaya pada kemampuan sendiri, diri sendiri, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita selalu menyesal, Tuhan, kenapa saya tidak mau minta tolong kepadamu? Kita selalu berkata demikian. Jangan sampai menyesal, karena Daud mengajarkan pada kita Mazmur 23 ini supaya orang yang mau hidup bersama dengan Tuhan percaya sepenuhnya bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya itu selalu tepat, tidak pernah berubah. Yang ketiga, di dalam Mazmur 23 mengajarkan berjalan dengan iman di tengah bahaya dan lembah yang gelap. Setiap kita pernah mengalami yang disebut dengan kegelapan. Setiap kita pernah mengalami yang disebut dengan kekelaman. Waktu-waktu bahaya, waktu-waktu kita sedang sakit, waktu-waktu kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, waktu-waktu kita disengsarakan orang, waktu kita disusahkan orang, ditipu dan sebagainya. Kita pernah mengalami seperti itu. Daud ingin katakan melalui Mazmur 23 ini bahwa kalau kita menganggap Tuhan kita adalah gembala yang baik, maka Tuhan kita itu akan berjalan bersama dengan kita. Maka jangan takut, Dia berjalan dengan kita. Suatu hari ada seorang bapak, dia bawa anaknya ke tempat yang gelap. Sebuah kamar, dimatikan lampu semua, dia tutup pintunya rapat-rapat. Anaknya menjerit, anaknya nangis, anaknya berkata, "Papa jahat, jangan tinggalkan aku, mari bersama-sama dengan aku." Tapi ketika papa bilang kepada anaknya, "Anakku, aku di sini," dia pegang tangan anaknya, dipeluk dia, maka si anaknya itu langsung diam, tidak takut lagi. Jadi walaupun ada dalam kegelapan, si anak sudah tidak takut. Kenapa? Karena dia berjalan bersama bapaknya. Berjalan dengan iman di tengah bahaya itu sama dengan orang percaya berjalan dengan Allah. Di tempat yang sulit, susah, kita ada perlindungan daripada Allah. Mazmur menggambarkan kata gada dan kata tongkat. Ini simbol perlindungan sebagai disiplin dari Tuhan terhadap umatnya juga. Disiplin dari gembala terhadap domba. Ketika domba itu nakal, maka ada tongkat, bisa dicantol kepalanya, bisa dibawa pulang, jatuh bisa dinaikkan, ditolong dan sebagainya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita tersesat, waktu kita melawan Tuhan, Tuhan kadang-kadang memberi kita hajaran. Hajaran yang mungkin kita rasa menyakitkan, tapi Tuhan ingin kita supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan, supaya kita jangan takut, supaya kita tetap ada dalam pertolongannya. Yang keempat, di dalam Mazmur 5:23, 5-6, menikmati persekutuan dan berkat abadi. Di situ dikatakan, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
Biar aku penuh limpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan demikian saudara, ketika kita boleh mengandalkan Tuhan, menikmati pemeliharaannya, berjalan bersama dengan Dia, maka kita mesti akhirnya menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Berkat yang abadi, berkat yang tiada pernah berhenti. Berkat di dunia ini bisa berhenti. Hari ini kita dapat, mungkin besok gak dapat lagi kita katakan berkat itu. Tapi berkat daripada Tuhan tiada berhenti. Alkitab mencatat selalu baru tiap pagi. Setiap hari ada. Dan selalu baru berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara, biarlah kita sebagai umat percaya, umat yang bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus. Allah saja mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk kita. Sudah pasti Dia mengasihi kita begitu luar biasa. Demi kita, anaknya Dia korbankan. Jangan pernah lengah bersandar kepadanya. Baik kita masih muda ataupun sudah lanjut usia, bersandar kepada Dia tiada habis-habisnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau doa untuk setiap kami yang hadir. Berkati setiap kami Tuhan. Dan berkati firman Tuhan yang disampaikan walaupun singkat ini. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan untuk kami semua. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nomor 77, puji Yesus. Number 77 ya. Praise Him, puji Yesus. Mari kita memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan bahwasanya Tuhan Yesuslah itu yang telah menjadi penebus kita. Nomor 77. Puji Yesus penebusku, langit bumi nyatakan kasih-Nya. Puji Yesus penebusku. Hormat berilah kepadanya, bergembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Kedua, puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih setia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Yang ketiga, puji Yesus penebusku. Dimulai surga besar hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya, Pendeta Saud. Kami persilakan. Ini mau taruh di mana? Pegang. Tema pada hari ini adalah bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Saya mengajak kita membaca Alkitab Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Kami sudah baca firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Hanya berikan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh disampaikan dengan baik dan jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tema kita adalah bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal. Salah satu perikop yang menceritakan bagaimana seseorang yang hidup bersama Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Di dalam Mazmur ini, Daud, sang Mazmur, menggambarkan hubungannya yang begitu intim, yang begitu erat. Intim artinya sangat, selalu berhubungan, selalu bertemu, selalu berkata-kata dan sebagainya. Itu digambarkan hubungannya dengan Tuhan. Penuh kepercayaan dengan Tuhan sebagai gembala. Tepat sekali Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud tidak ragu-ragu mendapatkan siapa Tuhannya itu. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Seorang gembala yang baik, dia akan memelihara domba-dombanya. Alkitab mencatat kalau seorang gembala kehilangan satu ekor, dia akan tinggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari satu yang hilang itu. Itu berarti gembala yang baik itu mencintai domba-dombanya.
Di dalam perjanjian baru dicatat bahwa gembala yang baik itu mengetahui suara. Gembala yang baik juga mengetahui siapa daripada domba-dombanya itu. Jadi tidak ada yang pernah dia lupakan. Itu gembala yang baik. Sekali lagi, Daud adalah contoh utama. Dalam masa mudanya hingga jadi seorang raja, dia selalu mengandalkan Tuhan yang baik. Saat menghadapi singa, menghadapi raksasa Goliat, hingga masa pelariannya dari Saul, Daud hidup bergaul akrab dengan Allah. Selalu bersama dengan Allah, memujinya dalam segala situasi. Dan dia bertobat saat jatuh ke dalam dosa. Inilah kelebihan daripada Daud. Daud sadar kalau dia berdosa maka dia bertobat, walaupun posisinya adalah sebagai seorang raja. Dia bisa marah, dia bisa menutupinya, dia bisa kriminalisasi seperti zaman sekarang misalnya, tapi tidak. Dia sungguh-sungguh mau bertobat karena dia mau mengakui kesalahannya. Apa yang kita bisa pelajari, saudara, dengan bagaimana aku hidup bersama dengan Tuhan? Ada 4 hal saya akan singkatkan. Pertama, Daud mengandalkan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tadi dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala yang baik, dia akan memelihara dombanya. Tadi dikatakan di dalam ayat-ayat ini, gembala yang baik, dia akan menjaga dombanya. Gembala yang baik menyediakan makanan. Gembala yang baik memberikan keamanan. Kalau kita perhatikan waktu anak-anak atau kita masih kecil, atau anak-anak kita, cucu kita, mereka itu tidak pernah merasa khawatir. Kenapa? Karena memang tidak ada perlu dikhawatirkan. Orang tuanya mungkin lagi bokek, dia juga tidak masalah. Orang tuanya lagi sakit, dia mungkin tidak masalah juga. Tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena dia tahu orang tua yang baik tidak pernah akan tinggalkan anak-anaknya. Orang tua yang baik tidak pernah melukai anaknya. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya. Tuhan adalah gembalaku. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan Yahweh Roi. Jadi Tuhan gembalaku. Langkah memuji Yahweh Roi adalah mengakui dia sebagai pemilik hidup. Sebagai seorang gembala, dia akan memimpin domba-dombanya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan kita adalah gembala, berarti kita akan serahkan hidup kita supaya dipimpinnya. Minggu-minggu lalu kita pelajari siapakah aku. Kemudian mengapa aku butuh Tuhan. Hari ini kita lihat bagaimana aku hidup bersama Tuhan. Maka itu berarti kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Bukan sekedar teori, tapi dalam prakteknya. Teori sih gampang, kita baca Alkitab, berserahlah kepada Tuhan. Tapi doa sih tinggal doa, kita masih menanggung sendiri. Jadi selalu saja kita ngomong berserah, tapi tidak berserah. Tuhan ingin kita, kalau kita katakan aku berserah, berarti kita berserah sepenuhnya, mengalami Dia
secara pribadi, mengenal dia. Jangan hanya bilang kata orang, ya. Kata orang Tuhan itu baik. Teman saya bersaksi bahwa dia ditolong Tuhan. Nenek saya pernah menyaksikan dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Pertanyaannya, aku ini bagaimana? Sekali lagi, waktu pemazmur atau Daud menulis Tuhan adalah gembalaku, itu berlaku untuk pribadi, personal, untukku. Tuhan adalah gembalaku. Jadi, apakah aku mengalami itu sebagai gembala? Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus mengalaminya dulu. Dengan demikian kita bisa mengenalkan dia, mengenal dia secara pribadi. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia tidak akan menyakiti Tuhan. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan. Orang yang mengenal pribadi Tuhan, dia sungguh-sungguh akan setia pada Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita banyak melihat orang bersaksi tentang bagaimana dia cinta Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi dalam realitanya, hidupnya tidak pernah mempraktekkan itu. Maka orang tersebut dipertanyakan. Hari ini kita tidak boleh seperti itu. Ketika kita katakan, bagaimana aku mau hidup bersama Tuhan, aku mau percaya pada Dia. Bukan hanya teori, tapi dalam praktek hidup kami merasakan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama mengandalkan dan mengenal Tuhan secara pribadi, maka yang kedua percaya pada pemeliharaan Tuhan dan tuntunannya maksudnya. Mazmur 23, 2-3 itu berbunyi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara, di sini dikatakan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Menunjukkan bahwa pemeliharaan daripada Allah itu, daripada Tuhan, ketika kita mau hidup bersama-sama dengan Dia, Dia selalu memberikan yang terbaik. Hijau itu melambangkan subur. Hijau itu melambangkan segar. Hijau itu melambangkan masih baru. Jadi waktu Daud sebagai gembala yang baik, dia membawa domba-dombanya ke tempat yang berumput hijau. Itu sebabnya waktu dia nulis ayat-ayat ini, dia merasakan bahwa kalau Tuhan itu adalah gembala yang baik, selalu membawa dia ke tempat-tempat yang hijau, ke tempat-tempat yang bagus, ke tempat-tempat yang indah. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, dan menuntunnya ke jalan yang benar. Artinya apa? Artinya Allah yang disembah oleh Daud pada waktu itu menuntun dia, memimpin dia ke jalan yang benar, tidak membawa ke jalan yang sesat. Selalu arahnya tepat, tidak pernah kesasar. Seperti kita ketahui bahwa domba itu binatang yang bodoh, sering kesasar. Kalau pergi-pergi pulang gak bisa, ya, atau selalu jatuh jalan dan sebagainya, sehingga dia perlu bimbingan yang sangat-sangat penting sekali, tidak bisa ditinggalkan sedikit pun. Jadi Tuhan itu sampai sedemikian rupa digambarkan oleh Daud. Maka kita sebagai anak Tuhan hari ini kita datang
percaya Tuhan menuntun hidup kita secara aktif. Segala keputusan, hubungan kita dengan teman-teman yang lain, relasi dengan pekerjaan, pelayanan, semuanya juga perlu mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, banyak hal yang kita lakukan, kadangkala kita lebih percaya pada kemampuan sendiri, diri sendiri, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita selalu menyesal, Tuhan, kenapa saya tidak mau minta tolong kepadamu? Kita selalu berkata demikian. Jangan sampai menyesal, karena Daud mengajarkan pada kita Mazmur 23 ini supaya orang yang mau hidup bersama dengan Tuhan percaya sepenuhnya bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya itu selalu tepat, tidak pernah berubah. Yang ketiga, di dalam Mazmur 23 mengajarkan berjalan dengan iman di tengah bahaya dan lembah yang gelap. Setiap kita pernah mengalami yang disebut dengan kegelapan. Setiap kita pernah mengalami yang disebut dengan kekelaman. Waktu-waktu bahaya, waktu-waktu kita sedang sakit, waktu-waktu kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, waktu-waktu kita disengsarakan orang, waktu kita disusahkan orang, ditipu dan sebagainya. Kita pernah mengalami seperti itu. Daud ingin katakan melalui Mazmur 23 ini bahwa kalau kita menganggap Tuhan kita adalah gembala yang baik, maka Tuhan kita itu akan berjalan bersama dengan kita. Maka jangan takut, Dia berjalan dengan kita. Suatu hari ada seorang bapak, dia bawa anaknya ke tempat yang gelap. Sebuah kamar, dimatikan lampu semua, dia tutup pintunya rapat-rapat. Anaknya menjerit, anaknya nangis, anaknya berkata, "Papa jahat, jangan tinggalkan aku, mari bersama-sama dengan aku." Tapi ketika papa bilang kepada anaknya, "Anakku, aku di sini," dia pegang tangan anaknya, dipeluk dia, maka si anaknya itu langsung diam, tidak takut lagi. Jadi walaupun ada dalam kegelapan, si anak sudah tidak takut. Kenapa? Karena dia berjalan bersama bapaknya. Berjalan dengan iman di tengah bahaya itu sama dengan orang percaya berjalan dengan Allah. Di tempat yang sulit, susah, kita ada perlindungan daripada Allah. Mazmur menggambarkan kata gada dan kata tongkat. Ini simbol perlindungan sebagai disiplin dari Tuhan terhadap umatnya juga. Disiplin dari gembala terhadap domba. Ketika domba itu nakal, maka ada tongkat, bisa dicantol kepalanya, bisa dibawa pulang, jatuh bisa dinaikkan, ditolong dan sebagainya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita tersesat, waktu kita melawan Tuhan, Tuhan kadang-kadang memberi kita hajaran. Hajaran yang mungkin kita rasa menyakitkan. Tapi Tuhan ingin kita supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan, supaya kita jangan takut,
supaya kita tetap ada dalam pertolongannya. Yang keempat, di dalam Mazmur 5:23, 5-6, menikmati persekutuan dan berkat abadi. Di situ dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan demikian saudara, ketika kita boleh mengandalkan Tuhan, menikmati pemeliharaannya, berjalan bersama dengan Dia, maka kita mesti akhirnya menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Berkat yang abadi, berkat yang tiada pernah berhenti. Berkat di dunia ini bisa berhenti. Hari ini kita dapat, mungkin besok gak dapat lagi kita katakan berkat itu. Tapi berkat daripada Tuhan tiada berhenti. Alkitab mencatat selalu baru tiap pagi. Setiap hari ada. Dan selalu baru berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara, biarlah kita sebagai umat percaya, umat yang bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus, Allah saja mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk kita. Sudah pasti Dia mengasihi kita begitu luar biasa. Demi kita, anaknya Dia korbankan. Jangan pernah lengah bersandar kepadanya. Baik kita masih muda ataupun sudah lanjut usia, bersandar kepada Dia tiada habis-habisnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau doa untuk setiap kami yang hadir. Berkati setiap kami Tuhan. Dan berkati firman Tuhan yang disampaikan walaupun singkat ini. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan untuk kami semua. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama, minta maaf untuk kemarin Jumat kita Sabtu gak jadi ke Sakaminto karena saya masih dalam keadaan sakit. Sedangkan Teddy, dia katakan kalau saya gak ikut, dia gak mau, walaupun dia mau nyetir gitu, harus saya ikut. Sedangkan saya belum sehat ya. Akhirnya kita cancel ya ke Sakaminto ya. Kalau ada yang kecewa ya apa boleh buat, mudah-mudahan kita bisa lakukan waktu-waktu yang lain kali. Yang kedua, kita rencana tanggal 24. Kita kalau Tuhan izinkan, kita mau adakan acara ucapan syukur gereja kita 24 Agustus ya, sekaligus acara perpisahan, bukan perpisahan ya, karena bisa bertemu kalau kayak ke Indonesia kan ya, pelepasan Cidian untuk kembali ke Indonesia tanggal 24 Agustus. Tolong catat ya, teman-teman nanti bicarakan gimana persiapannya. Yang selanjutnya, hari ini kita ada persembahan 2 kali. Yang pertama untuk gereja, kedua untuk misi. Kita bersyukur untuk misi untuk tahun depan punya, dari 3.000 yang kita perlu sekarang sudah terkumpul 1.150 ya, 1.150. Bersyukur pada Tuhan. Kita harap dan doakan supaya Tuhan cukupkan semuanya. Saya akan mohon maaf begitu selesai nanti kebaktian, saya akan langsung pulang gitu untuk istirahat ya. Nanti Jessica yang sama Ibu Susan yang akan urus semuanya. Makasih.